Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Saya ingin sedikit bercerita tentang kondisi akhir-akhir ini yang tentu sangat biasa, yang tentu sangat lumrah di tengah pesta demokrasi yang sedang berlangsung. Namanya juga disebut pesta. Ada yang merayakan pesta ini dengan sukacita, ada juga yang menganggap bahwa pesta ini tidak meninggalkan arti dalam kehidupannya. 2024, dua pesta besar sedang dirayakan oleh rakyat Indonesia. Di awal kita sudah menikmati satu pesta yang disebut dengan pemilu presiden dan pileg. Nah, tentu energi kita sudah kita pusatkan ke sana. Kekuatan pikiran dan fisik juga kita sudah pusatkan ke sana. Kini, seperti saya sering sampaikan di beberapa media, di saat mungkin fisik dan pikiran kita belum sepenuhnya pulih karena kerja-kerja politik, karena kerja-kerja demokrasi di 2024 awal. Di akhir tahun ini kita akan kembali menghadapi momentum pilkada serentak yang dilakukan se-Indonesia. Nah, tentu ini menarik perhatian kita semuanya. Terlebih di beberapa daerah misalnya terjadi satu fenomena kotak kosong. Fenomena kotak kosong tentu berawal dari beberapa peristiwa-peristiwa politik dan sebab-sebab di tiap daerah yang mungkin berbeda, yang pada akhirnya menghasilkan dua calon. Yang pertama adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati, ataupun pasangan gubernur dan wakil gubernur. Yang satunya lagi kotak kosong. Dalam posisi ini tentu banyak yang mengartikan ada nilai demokrasi yang hilang. Ada sisi-sisi gelap demokrasi yang kini coba ditonjolkan ke permukaan. Ada juga yang mengartikan bahwa sistem partai, kaderisasi partai, dan insting lobbying yang kurang akurat ataupun keputusan maju yang kemudian tidak mampu membangun koalisi ataupun gerbong politik yang lain, sehingga harus merelakan dirinya untuk tidak bisa menyalurkan pengabdiannya lewat jalur pemerintahan, dalam hal ini menjadi bupati atau menjadi gubernur. Dalam perspektif ini tentu kita melihat keberagaman yang luas, keberagaman yang banyak. Ada faktor demokrasi yang tidak lagi sehat. Ada faktor lobby politik partai yang tidak mampu terrealisasi.
Dua suara ini saya anggap sebagai dua suara besar. Ada suara yang bisa kita dengar dan ada yang tidak, tergantung frekuensi politik. Mereka yang mungkin menganggap bahwa demokrasi ini adalah segalanya dan mengartikan bahwa kotak kosong adalah bagian daripada upaya mengamputasi demokrasi, tentu menganggap pasangan calon adalah penyebab dan kandidat yang harus dikalahkan. Ada juga bahwa satu aliran yang meyakini bahwa terjadinya satu calon ini karena kelemahan lobi politik adalah satu suara yang mungkin juga harus didengar. Yang tidak benar adalah ketika pasangan calon menggembosi kotak kosong. Kemudian tidak sehat juga ketika pasangan calon ini dianggap sebagai musuh dari demokrasi itu sendiri. Keduanya sama-sama tidak sehat. Artinya masa kampanye yang sudah berjalan dari 25 September sampai dengan 23 November ini harus diisi oleh ruang-ruang yang sehat. Tidak boleh ada pendiskreditkan, tidak boleh menyudutkan pasangan calon. Karena mungkin mereka awalnya sangat menginginkan penantang, tapi karena lawannya tidak mampu membangun gerbong koalisi politik, sehingga dia harus bertanding sendirian. Ini yang harus digarisbawahi. Masyarakat terbelah hanya karena partai politik tidak mampu membangun satu kekuatan dan menghasilkan satu calon. Kotak kosong yang ditunggangi oleh kepentingan calon yang tidak bisa maju dalam sebuah kontestasi juga masalah. Ketika kotak kosong ini murni, ini kita bisa menyebutnya sebagai people power. Dan people power yang sebenarnya adalah datang ke TPS untuk menentukan pilihan. Dalam posisi ini kita harus sedikit merelakan kepentingan politik kita agar tidak terjadi pembelahan yang semakin meluas di masyarakat. Video ini tentu panjang, sebagai intermezzo awal saya berhentikan sampai di sini. Besok saya akan upload kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aceh Tamiang, Senin 14 Oktober 2024, satu hari jelang kick off Timnas Indonesia melawan Cina. Semoga Timnas Indonesia menang, mengambil 1 poin penuh. Ketika Cina ke GBK kita bantai lagi. Untuk lawan Jepang ya kita sedikit realistis. Kita kalah di Jepang dan kalah di Indonesia, tapi melawan Australia kita harus curi poin. Bahrain ketika datang ke Indonesia kita gas habis-habisan. Dan lawan Arab di GBK menjadi harga mati. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.